Halo teman-teman, kembali lagi di Excel Formulasi. Training Excel kali ini kita akan membahas tentang data validation, yaitu fitur Excel untuk mengecek data pada saat dimasukkan ke sel atau range. Beberapa manfaatnya adalah mengurangi kesalahan input, meningkatkan akurasi, membantu standarisasi, dan mempercepat pengisian. Sebelum kita mulai, jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe agar tidak ketinggalan tutorial terbaru dari kami. Mari kita mulai. Buka file latihan, link download ada di deskripsi. Di worksheet validation ini, kita dapatkan sebuah annuity calculator, yaitu sebuah isian untuk menghitung investasi. Misalnya kita ingin membatasi investasi awal di sel ini tidak boleh lebih kecil dari 1000. Maka di B4 ini kita akan terapkan data validation. Langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, klik di B4, kemudian tab data, kemudian data tool, di sini ada data validation. Kita klik, kita masukkan setting, allow-nya kita masukkan, all number, datanya itu pilih yang greater than or equal to, kita isi misalkan 1000. Kemudian input message-nya kita isi, title-nya minimal investasi, kita masukkan input message-nya 1000. Kemudian ini adalah error jika nilai dimasukkan itu kurang dari 1000, kesalahan entry, message-nya kita masukkan nilai yang dimasukkan kurang dari 1000. Oke, bisa kita lihat di sini pesannya muncul minimal investasi 1000. Bagaimana kalau kita isi dengan angka 500, enter, maka muncul pesan error yang tadi, nilai yang dimasukkan kurang dari 1000. Jika kita masukkan nilainya misalkan 1500, enter, maka pesan errornya tidak muncul. Berikutnya kita akan menggunakan teknik validasi yang lain, yaitu list. Jadi di sini lamanya investasi hanya bisa dipilih dari sel F4 sampai F11. Caranya adalah klik di B9, kemudian data validation, settingnya kita pilih list, source-nya kita arahkan ke F8 sampai F11, klik OK, sehingga nanti di sini muncul list yang hanya bisa dipilih oleh nilai yang ada di antara F8 sampai F11. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan atau kasus di worksheet validation 2. Jadi di sini ada dua tabel. Yang sebelah kiri adalah tabel barang, di sebelah kanan adalah tabel transaksi barang keluar. Nah, di sini kita akan membuat validasi bagaimana agar jumlah barang keluar ini tidak melebihi dari stok. Pertama, kita akan membuat validasi dulu agar kode barang di sini tidak keluar dari daftar kode barang yang ada di tabel barang. Caranya adalah klik di sini, kemudian klik pilih list, kemudian source-nya kita arahkan A4 sampai A9. Klik OK, sehingga di sini hanya bisa dipilih dari barang yang tersedia di tabel barang. Agar kode barang ini bisa dipakai untuk sel di kolom K, kita copy dengan cara berikut. Klik K4-nya, klik kanan, copy, kemudian pilih K5 sampai 8, klik kanan, paste spesial, pilih validation, klik OK. Sehingga seluruh sel yang ada di sini semuanya otomatis mengandung data validation yang tadi kita kerjakan. Berikutnya, untuk nama barang, kita gunakan rumus XLOOKUP sama dengan XLOOKUP. Lookup value-nya adalah kode barang, koma. Lookup array-nya adalah daftar barang ini, koma. Kemudian return array-nya adalah nama barang, koma. Jika tidak ketemu, kita isi tanda minus. Agar rumus ini bisa di-copy ke bawah, maka bagian ini kita kunci, tekan F4. Bagian ini juga kita kunci, tekan F4. Enter, sehingga rumus ini sekarang bisa di-copy ke bawah. Jika kode barang ini dipilih, maka nama barangnya akan otomatis muncul. Berikutnya, kita akan mengisi kolom stok.
kita isi sama seperti nama barang, kita gunakan fungsi XLOOKUP. Klik di sini sama dengan XLOOKUP, yang dicari adalah kode barang, koma, kemudian pencariannya kita ambil dari kolom A ini, kita kunci dengan F4, koma, returnnya adalah stok, kita kunci dengan F4, koma, jika tidak ketemu, kita isi dengan tanda minus. Oke, sehingga ini kalau kita klik ke bawah akan menunjukkan stok untuk setiap kode barang yang dipilih di kolom K. Bisa kita lihat di sini. Berikutnya kita akan mengisi kolom jumlah barang keluar. Di sini kita akan gunakan validasi bahwa jumlah barang keluar ini tidak boleh melebihi stok atau stoknya tidak boleh kurang dari 0. Jadi kita masukkan di sini data validation, kita pilih custom, kita masukkan rumusnya sama dengan kolom stok itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke, sehingga jika kita masukkan misalkan jumlah barang keluarnya adalah 20 masih bisa, tetapi jika misalkan kita masukkan lebih dari stok anggaplah 26, oke, sehingga akan muncul validasi bahwa nilai tersebut tidak bisa digunakan. Demikianlah tutorial singkat bagaimana cara menggunakan data validation. Jika ada kasus yang ingin dibahas, silahkan masukkan di kolom komentar. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Ciao!